warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di pertemuan kelima mata kuliah pendidikan Pancasila. Kita akan berbicara di pertemuan kelima ini tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita bisa mengutip dalam Al-Quran, ada sebuah ayat terkait hak-hak manusia dalam Asy-Syu'ara ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Yang berarti wallahu a'lam bimuradi, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Ayat itu menjadi dasar untuk kita masuk dalam tema kita. Yang pertama, pembukaan sebagai status fundamental norms. Pembukaan sebagai status fundamental norms, nilai-nilai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kaidah fundamental negara, artinya secara hukum tidak bisa diubah karena berkedudukan sebagai norma dasar atau ground norm, ya, yang mendasari perundang-undangan di bawahnya. Hakikat pembukaan sebagai legal order. Syarat tertib hukum kita tahu ada yang pertama kesatuan subjek, ya, ini dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua ada kesatuan asas kerohanian, dalam hal ini Pancasila. Yang ketiga ada kesatuan wilayah, dalam hal ini tumpah darah Indonesia. Yang keempat ada kesatuan waktu, dalam hal ini momen kemerdekaan. Nah, hierarki hukum di Indonesia, kita tahu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ada di paling atas sebagai sumber hukum tertinggi karena di dalamnya ada Pancasila dan tujuan nasional. Kemudian di bawahnya ada Undang-Undang Dasar 1945, di bawahnya ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, di bawahnya nanti ada keputusan presiden, keputusan terkait Inpres, instruksi presiden, dan seterusnya sampai ke yang paling bawah ada peraturan daerah. Nah, makna pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea pertama, isi yang pertama adalah kemerdekaan sebagai hak asasi suatu bangsa, di mana hak yang melekat pada suatu bangsa sebagai karunia Tuhan. Yang kedua, kesadaran bangsa Indonesia akan hukum kodrat, ketentuan yang berlaku atas setiap manusia sebagai faktisitas, ya. Yang ketiga, kemerdekaan merupakan kodrat manusia. Kodrat manusia adalah menambahkan kebebasan atau freedom from something dan juga freedom for something. Kemudian yang kedua, alinea kedua, yang pertama, penjajahan bertentangan dengan hukum etis. Artinya, ketentuan yang berlaku atas setiap individu tentang ukuran baik atau buruk. Nah, kemudian saya ingin klarifikasi istilah dulu, ya. Ada istilah tentang etiket. Etiket itu adalah tata krama, sopan santun yang mencerminkan ekspresi lahiriah, sifatnya lokal. Kemudian etis adalah tuntutan dalam kehidupan profesional atau guidance, contoh kode etik kedokteran. Kemudian ada etika, yaitu cabang filsafat yang membahas tentang ukuran baik buruknya tindakan manusia yang dilakukan secara sadar. Kita masuk ke makna pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea kedua, ya. Kemerdekaan diperoleh melalui perjuangan, yaitu perjuangan fisik dan nirfisik atau pergerakan. Kemudian yang kedua, Indonesia kemudian merdeka, itu adalah kedaulatan yang sifatnya de jure dan juga de facto sebagai sebuah political independence, seperti itu. Kemudian alinea ketiga, yang pertama kemerdekaan itu sebagai rahmat Allah, jadi karunia yang harus disyukuri. Kemudian yang kedua, kesadaran bangsa Indonesia akan hukum Tuhan, bahwa ketentuan yang berlaku atas setiap makhluk hidup atau takdir. Kemudian makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat atau alinea keempat, yang pertama tujuan negara. Yang pertama dalam negeri, bidang keamanan, ekonomi, pendidikan. Dan yang kedua luar negeri, hubungan internasional atas dasar kesetaraan. Kemudian adanya konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan, untuk melindungi hak dasar, untuk mengatur pengawasan, asas egalitarianisme, kemudian asas kedaulatan rakyat. Nah, yang ketiga bentuk negara republik sebagai wadah demokrasi. Yang keempat, di dalam alinea keempat ada sila-sila Pancasila sebagai philosophical groundslah, seperti itu kan, ya. Itu yang perlu kita pahami. Nah, ada juga prinsip HAM dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, universalitas atau berlaku umum. Yang kedua, indivisibilitas atau hak perorangan dan masyarakat sebagai kesatuan yang tak terpisahkan. Kemudian ada objektivitas, adanya penilaian objektif atas pelaksanaan HAM di suatu negara. Kemudian adanya
balance atau keseimbangan antara hak individu dan sosial, kemudian kompetensi nasional, yaitu pelaksanaan HAM, tanggung jawab nasional, kemudian negara hukum, bagaimana pelaksanaan HAM dituangkan dalam aturan hukum yang ada di negara kita. Seperti itu materi yang kita bahas di tema kelima. Terima kasih.